Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, berjumpa kembali dengan Ustazah Niswah. Kali ini kita akan belajar tentang makanan tradisional Nusantara, materi di kelas 4 SD. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Tampaknya lezat ya. Indonesia kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan. Juga memiliki ribuan jenis makanan. Makanan tradisional berasal dari berbagai suku bangsa dan merupakan identitas bangsa kita. Sebagai bentuk rasa bangga kita akan budaya bangsa Indonesia, kita dapat mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional tersebut. Di sini Ustazah akan menyampaikan beberapa contoh makanan saja, tidak semuanya karena ada ribuan. Yang pertama ada pecel, makanan khas Madiun dari Jawa Timur. Terdiri atas nasi yang disajikan dengan berbagai jenis sayuran yang direbus, dikombinasikan dengan bumbu sambal kacang. Kemudian ada rujak cingur. Ini makanan khas Surabaya, masih dari Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, kata cingur berarti mulut. Hal ini merujuk pada bahan moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan. Disajikan bersama kangkung, petis, kerupuk, kacang tanah, dan bawang goreng. Enak sekali ini ya. Nasi krawu, makanan khas Gresik, Jawa Timur juga. Nasi krawu ini bercirikan nasi yang pulen, disajikan dengan daun pisang, dengan lauk, sayatan daging sapi, semur daging, jeroan sapi, sambal petis, dan juga serundeng. Sambal terasi yang disajikan bersama dengan nasi krawu memiliki rasa pedas yang khas. Ada nasi gudeg, makanan khas Yogyakarta. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan selama berjam-jam. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Disajikan dengan nasi, tahu, recek, opor ayam, telur rebus, telur pindang. Sempurna, pokoknya lengkap ini ya, gudeg ini. Selanjutnya ada rendang, makanan khas Sumatera Barat. Rendang adalah masakan daging yang dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama atau berjam-jam, menggunakan aneka rempah-rempah dan santan sehingga berwarna kehitaman. Nasi jamblang, makanan khas Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat Kabupaten Cirebon. Ciri khas makanan ini adalah penggunaan daun jati sebagai bungkus nasi. Penyajian makanannya pun bersifat prasmanan. Wah, buahnya tinggal milih ini ya. Kemudian ada gado-gado, makanan khas DKI Jakarta. Gado-gado itu berupa sayur-sayuran yang direbus dan dicampur menjadi satu dengan bumbu kacang, disertai ada irisan telur di atasnya dan ditaburi bawang goreng. Ada juga sedikit emping goreng atau kerupuk. Kerupuknya itu kadang-kadang memakai kerupuk udang ya. Kemudian ada empek ya, makanan khas Sumatera Selatan. Siapa yang tidak kenal empek-empek ya, ini sangat terkenal sekali. Empek-empek terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan berupa tepung kanji serta beberapa komposisi lain. Disajikan bersama mie dan kuah saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuka atau cuko bahasa sananya. Jadi lapar ya, dari tadi bahas makanan terus.
Sabar, sabar ya. Masih lanjut, ini masih banyak makanan yang lain. Ini harus menahan diri pokoknya. Selanjutnya ini sop kondro, makanan khas Sulawesi Selatan. Ya, sop kondro adalah masakan sup iga sapi khas Indonesia yang berasal dari tradisi Bugis dan Makassar. Sop ini berkuah coklat kehitaman. Ini biasanya dimakan dengan basa dan ketupat yang dipotong-potong terlebih dahulu. Kemudian ayam taliwang, ini makanan khas Nusa Tenggara Barat. Nah, daging ayam yang disajikan ini berasal dari ayam kampung muda yang dibakar kemudian dibumbui. Makanan ini biasanya disajikan bersama makanan khas Lombok yang lain seperti pelenceng kangkung misalnya. Nah, gitu. Tampak menggugah selera ini. Selanjutnya ada nasi pundut, makanan khas Kalimantan Selatan. Nasi ini terbuat dari bahan dasar beras yang diolah dengan cara dikukus, disajikan dengan cara dibungkus daun pisang, kemudian diguyur dengan santan dan sambal merah. Seperti ditunjukkan gambar ya. Sekarang tugas kalian adalah membuat peta konsep salah satu makanan tradisional Indonesia. Boleh di antara yang sudah dijelaskan tadi, boleh makanan tradisional yang lain. Boleh ditulis tangan, juga boleh diketik. Kemudian difoto, dikirim ke Telegram Ustazah. Contoh tugasnya seperti ini ya. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian dibuat peta konsep. Peta konsepnya memuat seperti ini. Nama makanannya di tengah, kemudian asal. Ini contohnya papeda ya, asal dari Papua atau Maluku. Kemudian bahannya apa saja juga dituliskan. Kemudian keunikannya apa? Kalau di sini papeda, Ustazah tuliskan keunikannya kenyal, lengket, rasanya hambar, perlu disajikan dengan ikan, sambal, kuah kuning, memerlukan 2 sumpit untuk menikmatinya, seperti itu. Jangan lupa diberi gambar. Gambarnya boleh ditempel, diambil dari koran atau mungkin mencari di internet. Nanti hasil akhirnya difoto, dikirimkan ke Telegram Ustazah. Alhamdulillah, sampai di sini materi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.